Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam semoga bisa haji dan umrah. Menjawab salam yang sedang susah hilang susahnya, yang sedang galau hilang galaunya. Menjawab galau apapun itu, yang sedang sakit kepala hilang. Yang salah berdoa hilang sakitnya, yang sedang mengalami sakit penyempitan pembuluh dompet alias kanker, kantong kering, sagu kurata. Sebentar, wah ini akhirnya atur nuhun. Oh, kirain mau sekalian. Terima kasih Ibu. Sekarang alhamdulillah. Baik, salam ada 3. Ada berapa? 3. Saya izin berdiri boleh? Kalau begini kan rada kelihatan kasetnya. Ya biarlah kata orang pendek, dulu pesek, muka siga keresek begini kan bukan sih. Salam ada 3. Berapa? 3. 1 wajib dijawab, 2 tak perlu dijawab, 3 kita tak perlu dengar jawabannya. 1 salam wajib dijawab, contoh salam saya kepada Bapak Ibu sekalian. Nuka 2 salam hente kedah dijawab. Hente. Saya lagi diajar Sunda. Salam hente kena dijawab. Salam orang sholat. Macam tadi kita sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada yang jawab. Waalaikumsalam Pak Imam. Itu tak perlu. Yang ketiga, salam kita tak mau dengar jawabannya. Salam kita kepada penghuni kuburan. Kalau kita lewat kuburan, disunnahkan mengucapkan salam. Tapi apakah Bapak Ibu mau dengarkan jawabannya? Terbayang. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Kaburlah kita. Baik. Yang menjawab salam semoga tambah berkah umurnya, tambah berkah rizkinya, tambah berkah ilmunya, tambah berkah hidupnya, tambah istrinya. Oh, pakai jawab ibu-ibu ini. 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah sunaka wahdah wa nasra abdah wa azza jundah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mari kita angkat kedua tangan, sama-sama berdoa. Allahumma iftah alaina futuhal عارفين بحكمتك وانصر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung dengan sholawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semua ya Nabi salam alaika, ya
Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ini semua jamaah, semoga Allah ijabah, terkabul segala hajat, dunia juga akhirat. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Wa ba'du, yang saya hormati dan Allah muliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, mobil khusus Ketua DKM, Pengersa Ustadz Syarif, juga seluruh jajarannya. Yang saya hormati dan Allah muliakan Pengersa, Ketua Yayasan beserta jajarannya. Yang saya hormati dan Allah muliakan Pengersa Pak RW, juga Pak RT, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, baik laki-laki maupun perempuan, janda maupun perawan, duda maupun bujangan, kaum semua yang saya hormati dan Allah muliakan. Bu, bapak-bapak, ini semuanya sudah pernah jumpa saya belum? Belum? Baru sekarang? Baru sekarang? Kecuali dengan pengersa Ustaz Syarif ya. Alhamdulillah kita sama-sama alumni TKM Asyakur. Jadi kita khusus mubalik, kuliah mubalik di Hotel Liga di Asyakur. Alhamdulillah bisa jumpa lagi. Hatur nuhun pangulemna pengersa. Alhamdulillah. Sebelumnya tapi bapak-bapak belum pernah jumpa ya. Tak kenal maka tak naros. Karena tak kenal jadi tak naros. Ya tadi disebut nama saya. Wah ada rupanya gambar saya. Kaset dulu ya, kaset dulu ya. Nama saya Selamat Nuranom. Asalnya dari Lampung sana. Kalau di Lampung sana panggilan saya Selamat. Walaupun cilaka, selamat saja. Siapa yang cilaka? Selamat. Pertama saya masuk Bandung tahun 2004, mesantren di daerah Bandung Barat, Cililin, Sedangkerta. Begitu masuk kota Bandung, apunten. Itu masuk ada tulisan besar Najiblah. Najiblah. Selamat datang di kota Bandung. Rupanya orang Bandung tahu saya masuk Bandung. Begitu pulang sampai jalan. Siapa itu yang naik ke bulan tuh? Ini pelajaran SD kelas 6. Neil Armstrong. Oh, itu dengan saya Ustaz. Coba lihat kata-katanya. Neil Armstrong mendaratkan kakinya di bulan dengan naik. Awet canda saja. Jadi kalau di Bandung sini, kawan-kawan panggil saya Anom. Saya tinggal di daerah Kopo Sayati, masuk ke dalam Sadang pesantren. Tapi pesantrennya baru buat. Mohon doanya, mudah-mudahan segera selesai. Kemudian Allah kirimkan hamba-hamba Allah yang ikhlas hidup membantu perjuangan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kalau di Bandung sini kawan-kawan panggil saya Anom. Walaupun tua, Anom saja. Usia saya masih di atas 17 tahun lah. Masih sweet 70. Anak
istri saya 3, anaknya. Kaget juga. Anak saya 3 maksudnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini merupakan obat bagi orang yang nggak bisa tidur. Nah, penyawat tetiasa kulum namanya insomnia. Nah, insomnia. Kalau Bapak Ibu sekalian gaduh penyawat hente tiasa kulum. Lamun Bapak Ibu sekalian gaduh penyawat tetiasa kulum. Itu obatnya gampang. Hadir we pengawasan, dijamin nunutan. Konon katanya sopir angkot dengan khotib Jumat itu masuk surganya duluan sopir angkot. Ini nggak ada habisnya. Cek Departemen Percenahan. Kunaon eta kusabab sopir angkot selalu bisa membuat orang eling. Bona berastagfirullah. Penumpang naseur eling. Coba khotib Jumat baru naik mimbar samenit, jamaah na parantos kerek. Masuk masjid dukset, lupa diri, bangun sudah pada musola, narus dia. Ini masjid aliran sesat apa ya? Bukan. Kenapa dari tadi gak dengar adzan, gak dengar qomat, mana molor wae. Kejadian di kampus ini. Begitu penceramah naik mimbar ngantuk menyerang. Luar. Lewatlah kencring di depan. Eta kencring anu sae, anu macet atau napi anu lancar. Bapak Ibu, kencring anu sae, anu macet anu lancar. Macet. Jalanan macet jelek, kencring anu macet bagus, seueur nu geus dia macet. Seueur geus macet di depan pemuda yang lagi dudukan tadi. Ngerogoh saku dia. Ngahaja ajis nate bisa sakukeun supaya henteu pangili. 100.000, 50.000, 500 perak disatu-satukan supaya tidak tertukar. Bahasa Perancisnya supaya henteu pangili. Perancis tahu baik. Peranakan Ciamis. Supaya tidak tertukar disatu-satukan. Ada orang Sumatera ke Bandung masuk masjid sedangnya bagus, begitu keluar jadi jelek, naros kepada KM. Kenapa sudah jadi jelek begini? Mungkin sedang Anda pahili. Bapak siapa pahili itu? Pahili, Pak Tuker, Pak Liron, Pak Gengkos, banyak ragamnya bahasa Sunda. Supaya tidak tertukar disatu-satukan. Kira-kira yang dimasukkan yang mana? 100.000, 50.000, 500 perak. 500 perak dikelebetkeun. Kelotan. Wah ya aki-aki 7 mulut Noel di pengker. Jangan naon masukkan ajis 100.000. Wah hebat aki-aki. Saya saja cuma 500 perak, ya 100.000. Gak banyak nanya pemuda yang lagi nunutan tadi. Diambil lah uang 100.000 itu. Kalau tekan karena kenceng. Begitu sudah masuk, aki-aki dia Noel di jam. Naon kita tuh. Nah aja dikalebetkeun lebar. Kok ageun nantuin 100.000 teh. Sanes ajis aki, sanes jan. Ajis bujang anu murah. Wah ajis anu murah ke rumahnya. Nunutan dia. Apalah, ngantuk-ngantuk dikit di majelis ilmu tetap berpahala. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju tempat ini menjadi penggugur bagi dosa-dosa kita, menjadi penyebab diangkat derajat kita di sisi Allah, dan menjadi penyebab berkumpul kita di surga ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk inti, saya ingin kasih pertanyaan. Kalau bisa jawab ada hadiahnya. Nah ini hadiahnya. Bapak Ibu, ini buku kedua saya. Biasa saya jual di luar negeri 20.000. Ini untuk hadiah yang bisa jawab. Ini untuk bangun pesantren. Selama bulan Ramadan kemarin terkumpul 50 juta.
lumayan bisa untuk beli bonek sama wemes dan naik, tinggal untuk ngecornya. Perkiraan lantai 1 kita target 4 lantai pesantren. Untuk lantai 1 selesai, perkiraan butuh 100 juta lagi. Mudah-mudahan bisa segera terkumpul. Mohon doanya. Nah, ini saya hadiahkan untuk yang bisa jawab. Barangkali nanti satu saat pemirsa bisa ada pelatihan di sini, boleh gitu ya. Ini dari kitab Safinah. Terkadang orang tak tahu dari fikih. Kita sholat setiap hari, wudhu setiap hari. Terkadang ditanya, rukun wudhu seberapa? Gak boleh kan? Nah, wae mengabatalkan wudhu. Nah ini, ada berapa yang membatalkan wudhu? Nggak boleh kan? Padahal tiap hari kita. Ada berapa rukun sholat? Kau mau dia? Itu dia. Maka saya membuat ini dari kitab Safinah, fikih dasar. Kalau di pesantren tradisional itu, ini rukun wudhu contohnya, fardu wudhu. Saya pakai nada lagu baju baru. Baju baru, alhamdulillah, gitu ya. Dipakai di hari raya, tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju tetangga. Nah ini saya masukkan ke nada itu huruf fardu wudhu. Fardu wudhu 6 perkara, 1 niat, 2 basuh muka, 3 basuh kedua tangan sampai dengan 2 sikunya, 4 usap sebagian kepala, 5 basuh kedua kaki sampai dengan mata kaki, 6 tertib dalam urutannya. Ceng 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 gitu. Anak TK, anak SD pun bisa. Nah, itu fardu wudhu. Kan salah satu daripada syarat wudhu harus bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah dalam wudhu. Nah, itu bagian daripada ilmu. Al-ilmu qabla kulli syai'. Ilmu itu sebelum seluruh perkara. Baik, kembali ke awal. Pertanyaannya bukan itu sebenarnya. Angka 1 sampai 100, Bapak. Ini tes konsentrasi ya. Angka 1 sampai 100, eta angka salapana ya sabaraha. Yang bisa jawab ini hadiahnya. Paling dia ibu-ibu sabaraha? 9. 10. Ayah dia misalnya berapa? 99. Kebanyakan 99. 11. Jadi ada 99. Kebanyakan kalau 99. Ada lagi yang lain? Hah? Ada berapa? Ada yang jawab 1, ada yang jawab 10, ada yang jawab 9, jawab 11. Udah gak ada lagi? 99. Kebanyakan 99. 10. Ada lagi yang lain? 18. Ya? 18. Ada lagi yang lebih? 18. Boleh maju ke depan yang 18. Mangga? Berani. Mangga 18. Luar biasa. Takbir. Luar biasa. Semangat. Mangga Bapak. Wah ini ada mix satu lagi. Mangga. Sebentar kita cek. Gak apa-apa. Perkenalkan namanya dengan Bapak Aswi. Bapak Aswi. Aswi. Pak Aswi. Pak Asli Betawi. Luar biasa. Mari kita hitung sama-sama. 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, harusnya 20.
Tapi tak apa, mendekati. Maka mudah-mudahan bermanfaat Bapak. Alhamdulillah. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah konsentrasi semuanya? Oke. Pada kesempatan ini kita dalam rangka silaturahmi halal bihalal. Ramadan telah berlalu, tapi semangatnya jangan sampai berlalu. Jangan sampai kita menjadi hamba Ramadhani. Apa Ramadhani itu? Taatnya ngansa ukur Ramadan mungkul. Harusnya menjadi hamba yang robbani, sepanjang masa tetap dalam ketaatan. Sepanjang masa tetap dalam ketaatan, istiqomah dalam ketaatan. Maka alhamdulillah tadi disampaikan oleh pengersa Pak Haji Ansep, alhamdulillah insyaallah kajian-kajian tetap dilaksanakan, dilanjutkan walaupun Ramadan sudah selesai, tapi keistiqomahan mengaji terus. Begitu ya, jangan sampai Ramadan selesai juga ketaatannya. 1 bulan untuk menghadapi 11 bulan. Ya, kita banyak mengikuti kajian, ya banyak hadir di majelis zikir, di majelis ilmu, luar biasa. Maka yang pertama, sebenarnya pesan Ramadan adalah agar kita istiqomah tetap dalam kebaikan. Ini pesan pertama daripada bulan Ramadan, istiqomah. Bapak Ibu sekalian, istiqomah ini macam angka 9. Angka berapa? 9 kali 2 18. Hiji tambah 8 8. 9 kali 3 27. 2 tambah 7 9. 9 kali 4 3 genep. 3 tambah genep 9. 9 kali 5 45. 4 tambah 5. Di bagaimanapun itu angka 9 tetap 9, nggak berubah. Mau Ramadan, mau nggak Ramadan, istiqomah dalam ketaatan. Ya baca Qur'annya, ya infak sedekahnya, ya menolong sesama, istiqomah tidak berubah. Maka istiqomah dalam ketaatan, bagaimana agar keistiqomahan kita dalam ketaatan itu bernilai? Dasarnya kurang lebih 2. Berapa? 2. Ilmu dan iman. Apa Bapak Ibu? Ilmu dan iman. Wahyu pertama yang turun kepada baginda Rasul kita, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra berkaitan dengan ilmu, bismi rabbikal ladzi khalaq berkaitan dengan iman. Ilmu tanpa iman buta, iman tanpa ilmu pincang. Bapak Ibu, mending jadi orang buta, mending jadi orang pincang. Enggak mending dua-dua. 2 hal ini harus ada pada setiap kita. Ilmu mantap, iman mantap. Ada orang berilmu, namanya Dr. Arthur, orang Amerika. Bapak Ibu tahu Amerika? Amerika itu dari terminal W panjang lurus terus. Wah, menganalisa si Dr. Arthur ini. Nanti tahun 2030 manusia bisa melakukan penerbangan antar planet. Kalau Bapak Ibu sudah nggak betah di planet bumi, bisa pindah ke Mars, ke Merkurius, begitu. Kata Dr. Arthur. Analisa yang lebih tajam lagi, Dr. Arthur ini, nanti tahun 2100 para dokter sudah sangat jenius sehingga ditemukan sejenis pil anti-Ijroil. Di tahun 2100 ada pil penangkal mati. Manusia nggak perlu mati, ada pil penangkalnya. Sampai sini kelihatan ngaconya. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'agus. Manusia sering lupa diri kalau sudah merasa mapan, lupa akan keterbatasan kemampuannya. Maka ilmu harus didasari dengan iman. Si Dr. Arthur ini cerdas, hebat, tapi gak ada iman, analisanya ngaco. Maka kalau di UIN Bandung itu ada jargonnya itu wahyu memandu ilmu. Bagaimana agar ilmu ini gak ngaco kemana-mana, dipandu oleh wahyu.
dipandu oleh keimanan. Lalu kemudian iman. Iman pun harus ada dasar ilmu. Bahaya orang semangat ibadah nggak pakai ilmu, ibadahnya terjun bebas, nggak pakai ilmu. Satu saat ketika Syekh Abdul Qadir Jilani, Bapak Ibu tahu ya Syekh Abdul Qadir Jilani, pernah kenalan di mana? Ini saya temukan dalam kitab Minhajul Abidin. Ketika Syekh Abdul Qadir Jilani sedang iktikaf di dalam mihrab, muncul secercah cahaya menghampiri beliau. Yang ngantuk-ngantuk mulai bangun. Muncul cahaya menghampiri. Syekh, kata si cahaya ini, aku Allah. Ngaku siapa? Aku Allah. Kau gak perlu sholat, gak perlu ibadah lagi, kau sudah dijamin surga. Dosamu sudah diampuni, baik yang lalu ataupun yang akan datang. Aku halalkan semua yang haram untukmu. Cuma yang didatangi adalah Syekh Abdul Qadir Jilani, orang yang imannya mantap, ilmunya mantap, gak banyak mikir, langsung ambil sendal. Hei iblis, laknat terkutuk, pergi. Bayangkan kalau yang didatangin orang yang hanya mengandalkan semangat ibadah tanpa ilmu, ahli ibadah yang bodoh tanpa ilmu. Muncullah di Ranca Ekek mantan pelatih badminton, ngaku nabi. Katanya dia dapat wahyunya di Bogor. Biasanya orang ke Bogor dapat pales, ini dapat wahyu. Katanya dia dapat bisikannya itu. Oke, dapat bisikannya itu ketika selesai tahajud. Hai, kau ku angkat jadi nabi. Dia ikuti bisikannya. Kenapa? Ibadahnya semangat tanpa ilmu. La nabiyya ba'da. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncul lagi di Jakarta. Lihat Eden. Aku Jibril. Hebat polisi kita. Jangankan teroris, Jibril ditangkap. Muncul lagi di perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah, Cirebon, Losari. Muncul agama baru di sana. Nama agamanya Jasun, Jawa, Ejeng Sunda. Yang jadi nabi Mas Tukimin. Ini susah lah bersolawatnya. Kita kalau bersolawat kan indah. Ya Habibi ya Muhammad. Coba nabinya Tukimin. Habibi ya Tukimin. Tapi ada saja pengikutnya. Dia ikuti setiap bisikan yang gak karu-karuan. Oke, semangat ibadahnya mantap tanpa ilmu. Bahaya. Maka satu saat baginda Rasul berangkat ke masjid. Setiba depan pintu masjid, berjumpa dengan setan. Dan lagi apa kau? Biasanya orang nyebut nama panggil ujungnya. Dan lagi apa kau? Ya Rasul, saya sebenarnya ingin menggoda orang yang sedang sholat. Nah, jadi di masjid itu ada orang lagi nggak dekul sholat. Tapi percuma, orang yang sedang sholat itu orang bodoh, nggak tahu ilmu, nggak tahu cara wudhu yang benar, bagaimana fardu wudhu yang batalkan wudhu, dia nggak tahu. Cara sholat yang benar seperti apa, dia nggak tahu. Hai, ibadahnya terjun bebas. Saya lebih baik nungguin orang yang sedang istirahat. Jadi di masjid ada orang yang sedang ngadekul sholat, ada orang yang sedang istirahat, berbaring. Kenapa kau nungguin orang yang sedang istirahat ini? Dia orang alim, orang berilmu. Saya takut kalau dia bangun nanti ngajarin orang bodoh itu agar bisa beribadah dengan baik dan benar. Saya nggak mau. Maka ketika itu Rasul bersabda, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang berilmu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Maka ilmu, iman, ilmu, dua hal yang enggak boleh pisah. Semangat kita beribadah imbangi dengan semangat ngaji. Dengan semangat ngaji, apa istilahnya bahasa lepasnya dalam Sunda itu? Pangaji.
Pengaosan. Sabaraha pengaosna? Apa itu artinya? Berapa harganya? Apa maknanya? Jalmi anu sok ngaos, jalmi anu aya hargaan. Wudunya berharga, tahu ilmu wudu. Sholatnya berharga, tahu ilmu sholat. Bacaan Qur'annya berharga, tahu tajwidnya, tahu ilmu baca Qur'an. Jadi ibadahnya nggak terjun bebas. Yang satu ibadah pakai ilmu, yang satu nggak pakai ilmu, tentu lebih berharga yang mana di sisi Allah? Yang pakai ilmu. Maka ilmu, iman, ilmu, dua hal yang nggak boleh pisah. Mari ngaji sama-sama Bapak Ibu. Tadi Pak Haji Asif sudah menyampaikan, ayo kurang sasa dengan naos. Baik. Cuma lihat jam. Sampai jam berapa sih? Jam 12. Mangkat aja. Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, kembali ke awal. Ilmu dan iman, ilmu sesuatu yang gak boleh pisah. Pada anak-anak kita pun tanamkan ilmu, iman, ilmu. Ajarkan dia ngaji, ajarkan dia beribadah dengan baik dan benar, ajarkan dia akhlak yang mantap. Ilmu mantap, iman mantap tertanam, insya Allah anak-anak kita Bapak Ibu sekalian akan menjadi seperti ikan di lautan. Seperti apa? Ikan di lautan. Cai laut rasana asin. Lautnya gini asin gitu. Kunaon? Kusabab lautna hirup. Mun kadieu kadieu hirup. Kuntilanak. Hirup. Coba lauk pae diasinin, asin, diasemin, asem. Lauk pae, lauk pae, lauk pae diasinin, asin, diasemin, asem. Lauk pae. Ustaz, apa Ustaz dengar? Ustaz pae. Lauk pae. Ustaz kukus. Preman modal. Bangsat kojor. Ini bahasa Sunda indah sekali undak usuknya. Makan sih, berapa bahasa ya? Makan. Dahar, tuan, amam, nyatu, jajablo, lolodok, tegek, barang lebo, barang hakan, barang teri. Bahaya kalau anak kita tak bisa membedakan. Suatu saat ada pengersa Ustaz Syarif main ke rumah santri, mangga pengersa dilebok. Bahaya. Saya tinggal di Bandung ini, bertanggung jawab harus bisa bahasa Sunda. Anak saya paling besar usia 3 tahun. Saya ajarkan bahasa Sunda yang lemes sambil saya belajar. Gitu ya. Kadang orang Sunda gak tahu Sunda, ngobrol dengan orang tua kasar. Mantuk siap. Banyak pakai bahasa Indonesia, tapi hendak matching. Panggilannya papi mami. Nah, ikut papi saya, jangan ikut papi. Papi badai maju. Papi maju. Papi ke kantor. Papi maju. Ikut mami saja, apalagi mami can gegero. Ajarkan bahasa Sunda. Bahasa Sunda yang lemas ajarkan. Saya suatu saat Bapak Ibu sekalian selesai ngajar, pulang ke rumah, turun dari kendaraan, lihat ada anak usia SD, main layangan. Main layangan. Tak begitu lama tipalitek ya. Begitu tipalitek. Apa yang terjadi ucapannya?
Kaget saya. Astagfirullah. Ini orang tuanya kemana? Anak yatim piatu yang sebenarnya Bapak Ibu, bukan dia yang nggak punya bapak, yang nggak punya ibu. Yatim piatu sebenarnya punya bapak sibuk, ibu sibuk, anak nggak terurus, akhlaknya goreng batu, ucapannya nggak karu-karuan. Kalau ngobrol kemana sih ya? Tadi ngobrol, ngeri segitu. Kita harus punya sesuatu yang bisa membuat anak kita jerah. Ingat saya waktu kecil dulu. Kalau saya di Lampung itu lingkungan saya Jawa. Saya nggak diajarkan bahasa Indonesia, diajarkan bahasa Jawa yang lemes. Agar ketika ngobrol bahasa lemes yang keluar. Ada bahasa kasar di Jawa itu. Apa? Gancu. Itu kasar. Oh, saya mengucapkan itu sama orang tua saya dipegang ini. Ayo, masih kapok nggak? Ya ampun. Jadi jerah. Anak saya pun saya ajarkan bahasa yang lemes di rumah. Usia 3 tahun anak saya yang pertama itu. Saya ajarkan bahasa lemes. Keluar bergaul dengan kawan-kawannya. Apa itu? Kaget saya ngegebek. Maka saya sepakat dengan istri. Cengeng, ambil itu, cawe. Ampun. Akhirnya ketika dia mengucapkan yang nggak baik, ampun. Nah, akhirnya itu dia. Jangan nunggu dia besar. Kalau mau buat dia jerah sejak kecil, begitu ya. Sejak kecil, begitu agar dia jerah, begitu ya. Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, kembali ke awal. Ilmu, iman, ilmu. Ketika ilmu mantap, iman mantap, insya Allah anak-anak kita akan menjadi apa tadi? Seperti ikan di lautan. Air laut boleh asin, direndam si ikan itu bertahun-tahun di air laut yang asin. Ikan nggak asin. Kenapa? Ikan hidup. Coba ikan mati, diasinin, asin, diasemin, asam. Lauk pahit, mudah diasam garam di lingkungan. Apa maknanya? Kalau anak-anak kita mudah diasam garam di lingkungan, mudah terpengaruh oleh lingkungan yang gak karu-karuan, hatinya mati, iman ilmunya rapuh, temannya kayak botol giringan, temannya gaul bebas ngiringan, temannya rambutnya gak karu-karuan, sebelah sini merah, tengah kuning, tadi hijau miringan. Tapi kalau iman mantap, ilmu mantap, hati hidup, dia tidak mudah terbawa Cilu? Tidak akan mudah terbawa sakaba-kaba. Saya ada contoh. Mudah-mudahan belum pernah lihat contohnya. Seandainya sudah pernah lihat, pura-pura belum sih. Ini saya coba. 12 setelah. Bapak Ibu sekalian, ini ada 12, sebelah kanan, sebelah kiri. Kita isi dengan ukuran yang sama. Terus amin. Kita ambil dulu yang sebelah kiri. Ini yang sebelah kiri. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah Islam. Dia sudah punya potensi kebaikan. Gak ada anak lahir bodoh, tak ada. Yang ada kita orang tua yang gak bisa mendidiknya, gak bisa menemukan bakat dia. Gak ada anak lahir nakal juga ada. Yang ada kita orang tua yang belum bisa mendidiknya. Maka terus kita belajar. Saya sampai beli buku-buku bagaimana jadi ayah yang baik, bagaimana jadi ayah yang berkualitas. Saya ikut seminar-seminar. Maka perlu kita menjadi orang tua yang berkualitas agar bisa mendidik anak-anak kita. Semua anak lahir dalam keadaan fitrah. Dia sudah punya potensi kebaikan. Kalau yang fitrah ini gak diarahkan, gak dipesantrenkan, gak disekolahkan, gak dididik dengan baik, akhirnya ilmu rapuh, iman rapuh, hati mati. Ketika hati mati, ilmu dan imannya rapuh, datang pengaruh tak baik. Pergaulan bebas, narkoba, minuman keras, miras, apapun nama. Maka dia mudah terbawa sakaba-kaba. Asalnya heran, jadi kiru. Asalnya heran, janten kiru. Kalau heran-heran gini Ustaz Ali, saya ingat kawan saya, Jahe, janda heran.
Udah, jangan dilanjutkan. Oke. Berbeda dengan ketika ini adalah gambaran anak-anak kita yang imannya mantap, ilmunya mantap. Dia disekolahkan, dipesantrenkan, dididik dengan baik. Akhirnya hatinya hidup, ilmunya mantap, imannya mantap. Ketika ilmu iman mantap, hati hidup, datang pengaruh tak baik. Pergaulan bebas, narkoba, minuman keras, miras, apapun namamu. Lagu Roma Irama. Dia tidak akan mudah terbawa sakaba-kaba. Dia tidak mudah terbawa sakaba-kaba. Gitu ya. Dia gitu. Kalau kita punya anak karakternya macam ini, insya Allah, ya, dia tidak hanya mencerahkan untuk dirinya saja, insya Allah dia pun akan bisa bermanfaat bagi orang lain. Cerah. Contoh, bagaimana caranya akhir? Bapak Ibu sekalian Allah muliakan. Itulah perlunya ilmu dan iman. Penangkal ya, istiqomah. Jadi istiqomahan kita dalam beribadah dasari dengan ilmu dan iman yang mantap. Terus kita ngaji, berada di lingkungan yang baik. Baik, itu yang pertama. Pesan pertama Ramadan, pelihara apa? Keistiqomahan. Dasarnya ilmu dan iman. Lalu yang kedua, pesan Ramadan yang kedua mengajarkan kepada kita agar meningkat nilai sabarnya. Meningkat apa? Nilai sabarnya. Kalau waktu kita berpuasa nih, kolak halal hente. Halal. Kapan kita boleh menikmati kolak? Kalau sudah datang waktu maghrib, cendol, cilok, cireng, cimol, cilung, nanti dari C. Halal itu semua. Kapan kita boleh menikmatinya? Kalau sudah datang waktu maghrib. Istri bapak-bapak halal? Halal. Kapan? Sudah tarawih. Yang halal kita disuruh untuk menahan, apalagi yang haram. Harus bisa meninggalkan semuanya yang haram. Yang halal kita suruh mengendalikan. Apa maknanya? Orang yang puasanya berhasil akan terbawa sepanjang masa. Dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, bisa mengendalikan dirinya, tidak pula terpancing emosinya. Beberapa waktu lalu saya ngisi kajian di daerah Setiabudi. Naik motor, lihat di sebelah ada orang nggak sengaja yang sebelah ini nyerempet yang sebelahnya, padahal sedikit kena. Nggak terima, dia turun dari motor, macet dulu. Akhirnya macetlah. Itu orang yang puasanya belum berhasil, mudah terpancing emosinya. Maka orang yang puasanya berhasil, nilai sabarnya meningkat, mudah memaklumi, mudah memaafkan. Akhlaknya meningkat, menjadi akhlak yang lebih baik lagi. Sabar. Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, agar mudah dipahami, saya kasih cerita saja. Ada seorang suami punya istri. Suami pasti punya istri. Yang satu rumah tangganya sakinah, mawadah, warahmah. Yang satu rumah tangganya awet rajin. Bapak Ibu tahu kan rumah tangga awet rajin? Wae penggorengan nyangsang, sendal ngacleng. Awet rajin, piring pepes, gelas pepes. Awet rajin. Yang rumah tangganya ayam tentrem sakinah mawaddah warahmah ini penasaran, tanya pada yang rumah tangganya awet rajin, Bu, bagaimana sih biar saya bisa bertengkar dengan suami? Kaget, ente macam-macam saja. Ya katanya kalau sudah bertengkar itu makin mesra. Ya sudah, kalau kamu ingin bertengkar dengan suamimu gampang. Apa makanan kesukaan suamimu? Makanan kesukaannya sayur pol. Ya sudah, nyayur lah, gulana 1 kilo. Benar saja.
Nyair dia, gula sekilo. Suaminya pulang dari kantor, ngetok pintu, tok-tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Luar biasa ya. Seorang istri yang tahu kemuliaan, nggak macam istri-istri di bawah Samudra Atlantik sana. Suaminya pulang, ketok pintu, buka saja, nggak dikunci. Istri yang soleh luar biasa, disambung. Bila perlu sejak kejauhan ditetel. Begitu ya sudah sampai di rontok, dipeluk. Itu manakala seorang suami istri berpelukan, rontok dosa masing-masing. Bahkan kata guru saya, ketika di pesantren dulu ngaji kita pukul dulu channel. Manakala seorang suami menggendong istrinya, maka rontoklah dosa suami seberat badan istrinya. Maka bersyukurlah kalau di sini ada bapak-bapak punya istri gede besar gendut, rontok je bapak-bapak itu. Ampun. Sampai mana dari sini? Oke. Begitu sudah dipeluk, disediakan makanan. Wah, tersedialah tadi apa? Sayur kol. Diseruput sama suaminya. Istriku, kau tahu yang aku mau. Tadi di jalan saya lihat tukang cendol Elizabeth. Tak sempat beli. Rupa-rupanya di rumah ada sayur rasa cendol. Ayo kita nikmati berdua. Masalah bukan masalah kalau kita bisa mengendalikannya, gitu. Kalau yang ada kan kesabarannya nggak meningkat, mudah terpancing emosi kan mudah nalakun. Begitu ya. Sang istri penasaran tanya pada tetangganya, Bu, suami saya sabar, nggak terpancing emosinya, padahal bulan atau sakilo. Ya sudah. Jurus yang kedua, apa itu? Ketika suamimu pulang, sediakan makanan yang enak-enak, tapi sanguna beda suwe bungkul. Benar saja. Begitu pulang, tersedia makanan di atas meja, makan sate kambing, ayam, sapi, buah-buahan, pir, anggur, apel, tersedia apel, tersedia. Wah. Begitu dibuka wadah nasi jreng, istriku, kau tahu yang aku mau. Tadi di jalan saya lihat manuk piit lagi macokan beas kabitat saya. Rupa-rupanya di rumah ada beas. Ayo kita nikmati berdua. Sang istri penasaran tanya lagi pada tetangganya, Bu, suami saya tetap sabar, gak marah dia. Ya sudah, jurus pamungkas yang ketiga, dijamin marah besar. Apa itu? Begitu dia pulang, ngucapin salam, sambutlah salamnya dengan dagoran pantok. Pantok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pingsan. Begitu sadar istriku, kau tahu yang aku mau. Tadi di kantor banyak tugas dari bos, pusing kepala saya. Jangan. Begitu didagor pantok, hilanglah pusing. Itu cerita saja. Apa hikmahnya? Pertama, masalah bukan masalah kalau kita bisa mengendalikannya. Dua, sabar gak ada batasnya. Habis kesabaran saya, hartos nanti sabar itu. Maka orang-orang yang sabar luar biasa. Bagaimana sambutan malaikat penjaga surga bagi para calon penghuni surga? Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan, kesejahteraan bagi kalian karena sebab kesabaran kalian. Karena sebab kesabaran. Masuk surga itu sebab sabar. Sebab kesabaran kalian waktu di dunia. Kalian waktu di dunia bisa sabar dalam taat. Oh, Bapak Ibu ini sedang sabar dalam taat. Harusnya kan jam segini nih, enak ya.
nonton Mas Al. Ternyata Bapak Ibu nonton Mas Anom. Nah, terus Elsa sudah keluar dari penjara belum? Ternyata Bapak Ibu bisa sabar dalam taat. Ayat di masjid pengawasan, sabar dalam taat. Kalian waktu di dunia bisa sabar dalam meninggalkan maksiat, harusnya terjerumus dalam maksiat, tapi bisa menahan diri, bisa mengendalikan diri, tidak terjerumus dalam maksiat. Kalian bisa sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Oh, ujian cobaan ini macam-macam. Ada suami baik, istri baik, anak bandel. Suami baik, istri baik, anak baik, tetangga tak baik. Suami baik, istri baik, tetangga baik, mertua tukang santet. Bisa. Ujian cobaan gak dari dalam dari luar, macam-macam. Kalian bisa sabar menghadapi itu semua. Persilakan masuk ke dalam surga. Kau kekal di dalamnya. Luar biasa. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin. Jangan macam kawan saya. Ada kawan saya, mas-masnya. Saya mah gak apa-apa masuk neraka. Kaget saya. Macam-macam saja. Ya kan nanti di neraka lama-lama bisa beradaptasi. Nauzubillah ya Allah. Tidak ada sedikit kecil pun rasa nikmat di neraka. Semua siksa. Allah lapar, datang daging busuk dari neraka. Makan, haus, datang nanah menggolak dari neraka. Tidak ada sedikit pun rasa nikmat. Surga, tidak ada sedikit pun rasa sakit. Semua indah, semua nikmat. Bapak Ibu sekalian, waktu kita puasa buka perut kita paling penuh berapa piring? 2 piring, tos kemerdekaan. Di surga gak ada kenyang. Makan sebanyak apapun gak ada kenyang. Semua nikmat. Begitu ya? Kalau di surga ada kenyang, yang bingung malaikat. Malaikat toiletnya di mana? Sedangkan surga tak ada toilet. Apa yang kita makan akan menjadi keringat. Keringatnya pun harum kasturi, tak macam keringat kita di dunia. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, surga tempat indah abadi selama-lamanya. Itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Kisaran penduduk surga itu usianya 29-30. Masih segar-segarnya. Maka ada ini laporan pada Rasul. Ya Rasul, nenek lepas surga ente. Di surga, gini. Nangislah nenek-nenek. Ya Rasul, percuma ibadah saya kalau saya nggak masuk surga. Maksud saya nanti nenek di surga jangan gelis deh. Tetap penyok siga kieu. Gelis, herang, mencerang, pokoknya bidadari yang tercantik ya ibu-ibu ini. Ratunya bidadari. Wanita yang dari dunia masuk surga jadi ratunya bidadari. Bidadari asli surga kalah kecantikannya. Kecantikan yang alami. Kita di dunia kan bagaimana agar terlihat cantik oleh suami? Pakai krim siang, krim malam. Harus didempul kan? Tapi di surga tak perlu, dah alami memang sudah cantik luar biasa. Begitu indah abadi selama-lamanya. Penduduk surga itu nggak boleh susah, ngamenak di surga itu. Indah dalam riwayat yang saya baca dalam kitab Baitul Ahbar itu. Penduduk surga saking nggak boleh susahnya, gambaran buah-buahan di surga, akarnya di atas, buahnya di bawah. Nggak boleh susah penduduk surga itu. Kapan kita susah di dunia ini? Sabarlah ketika di dunia. Sebentar saja. Sabar dalam taat. Sabar dalam bisa meninggalkan maksiat. Sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Maka puasa membentuk pribadi yang meningkat apa? Sabarnya. Bapak Ibu sekalian, 3 saja yang terakhir. Yang ketiga, puasa membentuk pribadi kita. Pesan yang terakhir dari Ramadan itu, bahwa puasa membentuk pribadi kita agar kita sadar sesadar-sadarnya bahwa semua ada ujungnya. Ada ujungnya. Ada awal Ramadan, ada akhir Ramadan. Ada waktu sahur, ada waktu buka. Ada waktu lahir ke dunia, ada waktu meninggalkan dunia ini. Saya terserah saja lah.
Mau bapak ibu dipayu, abi dipengker, enggak. Atau nabi sebaliknya, abi dipengker, bapak ibu dipayu. Kalau ikut Rasul kan berapa Rasul wafat? 63 tahun. Hati-hati. Kalau yang malam ini ada yang usianya sudah 62 tahun 11 bulan. Kate kantun sebulan deh. Jangan banyak pantangan apa saja dimakan. Tapi kan wafat nggak berdasarkan abjad. Enak kalau berdasarkan abjad. Tahun ini aku Pak Asep. Ustaz Ade besok B C. Saya S. Masih rada lama. Bahas kan yang Z, nggak ada yang nguburin. Tapi kan wafat nggak berdasarkan abjad. Kapanpun Allah minta, kita harus siap. Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, betapa banyak manusia berpikir bagaimana agar hidup enak, tapi jarang orang berpikir bagaimana agar matinya enak. Banyak orang berpikir bagaimana agar enak hidup di atas tanah, tapi jarang orang berpikir bagaimana agar enak juga hidup di bawah tanah, di alam kubur. Padahal itulah kehidupan yang paling lama. Di dunia sebentar saja. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Kalau kita hitung perbandingan antara dunia dan akhirat, kita di dunia ini, kalau kira-kira kisaran usia kita dikasih jatah 70 tahun, maka kita hidup di dunia ini cuma 1,5 jam. Cuma 1,5 jam, enggak lama. Bapak Ibu sekalian, maka kita harus punya rem cakram. Apa rem cakramnya? Ingat akhirat. Ya, saya kepengen kaya, tapi kalau makan uang riba, mencuri, korupsi, buka ternak tuyul, nanti di akhirat bagaimana? Ingat akhirat, tidak ada satu perbuatan sekecil apapun yang tidak berdampak akhirat. Semua ada dampaknya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan baik kecil banget ada balasannya. Perbuatan jelek walaupun kecil banget ada balasannya. Harus punya rem cakram. Apa rem cakram kita Bapak Ibu? Akhirat. Kalau saya berbuat macam ini, nanti bagaimana di akhirat? Bapak Ibu mau nggak? Nanti suatu saat saya ajak jalan-jalan ke Pangandaran. Kita liburan. Mau ya? Mau. Pakai mobil indah, mobil mewah, gratis, makan minum ditraktir. Mau ya? Mau. Tapi mobil tak ada rem. Modal lah itu. Hanya sekedar naik mobil harus ada rem. Apalagi lah kehidupan kita di dunia ini. Ingin selamat harus punya rem. Remnya ingat akhirat. Ulah satingali-tingalina, lamun sanes tingalina. Ulah sakucap-ucapna, lamun sanes ucapna. Gitu ya. Ulah sadangu-danguna, lamun sanes dangunan. Artinya itu konsep hidup yang punya rem. Gitu ya. Tidak mudah dia memperturutkan hawa nafsunya. Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, itulah saya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kalau masih penasaran, undang saja lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian kepada Allah. Mohon ampun. Barangkali di antara ini saya sampaikan untuk kita sama-sama mengabadikan uang kita. Barangkali ada di antara Bapak Ibu sekalian ada yang mau ikut berinfak untuk membangun pondok pesantren, boleh. Atau ada yang mau pesan bukunya, boleh. Ini bukan jualan, yang nggak boleh jualan di masjid. Ini hanya sekedar menyampaikan bahwa dengan buku ini kita bisa membangun pesantren. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian kepada Allah. Mohon ampun. Itulah Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, kita sama-sama tutup dengan berdoa. Wabarakatuh sallallahu ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naim, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa bi sultanik.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i minkum wal amwat. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa kaum muslimin muslimat sekalian. Ya Allah, ampunilah dosa seorang wanita yang 9 bulan lebih kami menumpang di dalam rahimnya. Dialah ibu kami ya Allah, yang melahirkan kami antara hidup dan mati, bersatu antara keringat darah dan air mata dilahirkannya kami ke dunia. Ayah kami ya Allah, yang mencari nafkah untuk membesarkan kami, kedua orang tua kami ya Allah, jika mereka masih ada, mohon panjangkanlah usianya dalam ketaatan kepadamu. Namun jika mereka sudah tiada ya Allah, mohon tempatkanlah mereka di tempat-Mu yang terbaik. Allahumma ya Allah, kami bermohon kepadamu dengan sepenuh hati ya Allah, ringankanlah langkah kaki kami untuk melangkah ke tempat-tempat kebaikan. Ya Allah ya Rabbana, kumpulkanlah kami ini semua di dalam surga-Mu bersama orang-orang yang kami cintai, bersama ibu kami, ayah kami, suami kami, istri kami, anak cucu kami, semua berkumpul di dalam surga-Mu. Mohon jangan sampai ada di antara kami yang masuk ke dalam neraka, walaupun sebentar. Demi Allah kami tak sanggup ya Allah bila harus masuk ke dalam neraka. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, berikanlah kepada kami ampunan-Mu yang sempurna agar kami tidak harus melewati neraka ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami bermohon kepadamu dengan sepenuh hati ya Allah, tangan kami bimbinglah agar menjadi tangan yang banyak memberi daripada meminta, tangan yang banyak berkarya dalam kehidupan ini, tangan yang banyak menolong sesama kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami, anak cucu kami, manusia-manusia yang bisa memberi manfaat dalam kehidupan ini ya Allah. Ya Allah, jangan sampai kami, anak cucu kami hanya menjadi beban di masyarakat kami, jangan sampai ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami bermohon kepadamu dengan sepenuh hati, mata kami bimbinglah agar melihat yang baik-baik saja, telinga kami bimbinglah agar mendengar yang baik-baik saja, lidah kami ampuni ya Allah jika lidah kami pernah menyakiti hati suami kami, pernah menyakiti hati istri kami, pernah menyakiti hati tetangga kami, pernah menyakiti hati kawan kami, pernah menyakiti hati orang tua kami, ampuni ya Allah. Lidah kami bimbinglah agar selalu berucap kata-kata yang penuh makna, kata-kata yang penuh hikmah, sebagaimana kami ingin ya Allah di ujung kehidupan kami, ketika malaikat Israel mencabut nyawa kami ya Allah, lidah kami bisa dengan berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rabbana, ketika malaikat Israel menghampiri kami, mencabut nyawa kami ya Allah, wafatkanlah kami dalam husnul khatimah, tetapkanlah iman Islam dalam diri kami ya Allah, terimalah taubat kami sebelum kami wafat ya Allah, dan lidah kami bisa ringan berucap la Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.